kami akan mempresentasikan tentang istiazah dan basmalah. Kelompok 1 siapa? Dewi Iriani. Terus apa lagi? Miratul Aulia dan Sinta, Pak. Mana Zumiratul Aulia belum masuk? Saya sama Dwi, Pak. Tadi mau masuk sendiri. Terus satunya lagi siapa? Sinta, Pak. Sinta. Ada di situ juga. Enggak, Pak. Ada tuh Sinta masuk. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran tidak? Ya Ustadz, dengar. Suaranya saya Kedengaran, pelan apa Ustaz. sudah sedang? Sudah bagus, Ustaz. Pas, Ustaz. Jelas Pas. Pak, jelas. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la khawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa li ummati ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini mata kuliah BTG 2 ya, baca tulis Al-Qur'an 2. Sebetulnya ada yang perlu saya klarifikasi, tapi nanti di belakang saja nggak apa-apa. Saya persilahkan untuk membawakan materinya atau presentasi bagi kelompok 1 ya. Silahkan. Ayo kelompok Iya, 1. Pak. Kelompok 1 silahkan. Langsung saya, Pak, baca. Nggak usah bagikan. Iya, materinya dari situ. Materinya dibagikan dari situ lewat HP bisa. Seperti yang kemarin, Semuanya buka ya. seperti kemarin itu kan profesi dai kan bisa. Iya. Iya. Kelihatan nggak? Pak, layarnya sudah kelihatan. Iya, sudah. Kita mulai. Belum. Sabar. Aduh, udah. Buka dulu. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kameranya dinyalakan. warahmatullahi. Kameranya dinyalakan biar yang presentasi kalau bisa nampak atau muncul. Mukanya. Kameranya nyala tidak? Dinyalakan dulu kameranya.
Kameranya yang di situ dinyalakan, itu loh, skrip itu. Ini nih dinyalakan ini, kameranya ini, klik itu. Iya Pak, sabar. Pak, mukanya kita nggak bisa kelihatan. Ini masih, ini loh masih tercoret ini kameranya ini. Pak, sepertinya tidak bisa Pak. Kalau menampilkan presentasi Pak, maksudnya screen HP-nya juga nggak bisa. Kalau pakai akun kayaknya bisa. Bisa dimulai. Bisa dimulai Pak. Ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang istiazah dan basmalah. Yang di dalam ini yakni saya sendiri, Dumiratul Aulia dan Sinta Puspitasari. Oke, langsung saja. Apa itu istiadah dan basmalah? Hukum istiadah dan basmalah. Istiadah atau juga biasa dikenal dengan istilah tawud secara bahasa adalah memohon perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan. Sedangkan menurut istilah maksudnya adalah lafaz yang dimaksudkan oleh seorang qori, orang yang membaca Al-Quran untuk memohon atau meminta penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk godaan setan. Lafaznya adalah sebagai berikut: Billahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebuah bacaan baik itu pada awal surat atau tengah surat, di dalam sholat atau di luar sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 1. Rumusan masalah berapa versi lafaz istiazah yang dapat dibaca: membaca istiazah, basmalah, dan ayat tawud sebelum surah At-Taubah, membaca basmalah di antara dua surat, membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Sinta Puspitasari. Lafaz istiazah. Lafaz istiazah sendiri memiliki beberapa variasi yang boleh dibaca. Di antaranya adalah bacaan yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku memohon perlindungan kepada Allah dari
yang terkutuk. Para ulama yang memilih bacaan ini diantaranya yaitu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ahlul Qur'an, yaitu orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Kemudian bacaan kedua yaitu A'udzubillahi alimi minasyaitonir rajim, yang artinya aku memohon kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Para ulama yang memilih bacaan ini antara lain adalah Imam Ahmad, Al-Amashi, Al-Hasan bin Salih, dan Fi dan Ibnu Umar. Kemudian bacaan yang ketiga yaitu A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, yang artinya aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung dari setan yang terkutuk. Sebagian ulama yang lain sepakat berpendapat dengan cara lafaz bacaan di atas. Adapun cara membaca istiazah yaitu qatul jami, memisahkan ta'awuz, basmalah, dan awal surah. Membaca istiazah, kemudian waqaf atau berhenti, kemudian baca basmalah, kemudian waqaf, kemudian membaca surah. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipisahkan semuanya. Yang kedua adalah waslusani, memisahkan ta'awuz dari basmalah dari dan wakaf, kemudian membaca basmalah dengan awal surah. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah dan Al-Fatihah digabung. Yang ketiga, waslu awalin, menawuz dan basmalah, lalu berhenti sebelum memulai awal surah. Membaca istiazah dan basmalah, kemudian waqaf, kemudian contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, waslusani, menyambung ta'awuz, basmalah, dan awal surah sekaligus. Menyambung bacaan istiazah, basmalah, dan awal surah sekaligus tanpa waqaf. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari keempat cara tersebut, yang paling afdal adalah cara yang pertama, yakni dengan memisahkan semuanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Aulia. Tawus sebelum surah At-Taubah. Cara membaca tawus sebelum surah At-Taubah dapat dilakukan dengan beberapa wajah, yakni memisahkan tawus dengan awal surah At-Taubah tanpa diselingi basmalah. Menyambungkan tawus dengan awal surah At-Taubah. Para ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Di antara beberapa pendapat tersebut adalah, yang pertama, hal tersebut bersifat tauqifi atau given, prerogatif terhadap hal tersebut. Kedua, bahwa surah At-Taubah berisi keberlepasan diri dari Allah kepada orang-orang kafir dan pernyataan perang, sedangkan basmalah berkaitan dengan aman, damai, dan ketenangan. Yang ketiga, bahwa surah At-Taubah masih bagian dari surah Al-Anfal. Selanjutnya, Fathul Jami, memisahkan akhir surah yang pertama, basmalah, dan awal surah yang selanjutnya, atau membaca akhir surah kemudian waqaf, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca awal surah. Contohnya, wa idza rabbika faradab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Washul sani, berhenti pada akhir surah, kemudian menyambung basmalah dengan surah selanjutnya, atau membaca akhir surah, kemudian waqaf, kemudian basmalah dengan awal surah. Contohnya, wa ila rabbika faradab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Selanjutnya, wasful jami,
menyambungkan akhir surah yang pertama, basmalah yang selanjutnya tanpa jeda, menyambungkan bacaan akhir surah, basmalah dan awal surat tanpa waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzait. Dari ketiga itu awal surah. Cara ini tidak diperbolehkan karena agar tidak ada kesan bahwasanya lafaz basmalah seolah-olah merupakan bagian dari akhir surah. Selanjutnya dibacakan oleh Dwi. Membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ada beberapa wajah cara membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Yang pertama, Al-Wasl, yaitu menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Yang kedua, As-Sak, yaitu berhenti dengan sakta, berhenti sejenak tanpa bernafas pada akhir surat Al-Anfal dan memulai At-Taubah. Yang ketiga, Al-Waqaf, yaitu berhenti pada akhir surat Al-Anfal dan memulai At-Taubah tanpa basmalah. Sekian dari apa yang telah kami presentasikan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan apabila ada yang didiskusikan peserta atau anggota daripada forum diskusi, silakan apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan, silakan. Sudah paham semua? Ini peserta diskusi ini sudah paham semua ini, tidak ada pertanyaan. Halo. Pada kemana ini? Ada Pak. Yang lain mana yang lain kok nggak ada suaranya? Ada suara. Ada Pak, ada. Ya, silakan. Silakan apabila
Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Farhan dari mana? Farhan baru masuk. Farhan baru masuk dari mana Farhan? Kemarin juga tidak masuk ya. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Coba slide yang keempat tadi coba. Saya mau lihat slide yang keempat. Ini slide keberapa ini? Ada Abdul Wahab masuk? Mana Abdul Wahab? Abdullah Maskur apa Abdul Wahab yang masuk? Penjemuk Wahab. Itu slide yang keempat, Pak. Nur Fatimah Az-Zahra ini Abdul Wahab atau Abdullah Maskur? Wahab, Pak, Wahab. Abdul Wahab. Kamu kenapa tidak pernah masuk itu? Kemarin tidak masuk juga ya? Ya.
Asmi masuk tidak? Ada tidak Asmi di situ? Asmi. Asmi tidak hadir, Bah. Oh, Asmi tidak hadir ya. Putu tidak hadir juga. Putu insya Allah hadir. Jam berapa kamu hadir? Hadir terlambat. Terlambat 5 menit, Bah. Mohon dimaafkan. Kemarin siapa? Asmi bilang wifi-nya lagi gangguan, nggak bisa masuk Asmi izin. room. Izin sama siapa? Ya, katanya Wan. Sakit dia. Dan si Pak izin di Tanto ada grup. Tanto. Ada Tanto. Kalau dengan kamu kah? Tanto tidak ada. Atika nggak hadir, Bah. Abdul Wahab hadir ya. Samsul izin. Aisyah ada. Ahmad Lutfi ada ya. Amirul tidak ada. Ismail ada. Atikah tidak ada ya. Atikah tidak ada. Dia biasa gabung dengan Dwi, Bah. Dwi siapa? Dwi Riani. Tapi tidak Iriani tahu di Dwi nggak ada kelompok suaranya. yang sama itu. Dwi Dwi Iriani. lagi tidak di Atika, dia lagi di saya di Zumratul Aulia. Berarti Atika tidak ada ya. Oh, Tidak ada informasi ya Atika ya. dia kemarin bilang saya mungkin dia kalau habis zuhur itu dia istirahat tidur mungkin, Bah. Baik, bagaimana diskusinya? Sudah tidak ada yang didiskusikan. Coba tadi yang halaman yang slide keempat tadi. Slide keempat. Waslus Sani. Coba contohnya tadi dibaca lagi coba. Sambungan. Yang waslusani tadi, yang waslusani contohnya dibaca lagi coba. Dari ta'awud, basmalah, langsung Fatihah. Waslusani yaitu dari basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Maksudnya menyambung taus dari basmalah, membaca isti'adzah, kemudian muwaqaf, kemudian baca basmalah dengan awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, coba sebentar, jangan. Kenapa ada telepon? Loh, waslusani yang benar yang nomor 2 apa yang nomor 4? Itu kok sama-sama waslusani? Yang keempat, waslusnani. Waslusnaini. Snaini. Betul itu. Coba di cross check lagi itu, waslusnani. Oke, salah. Kayaknya waslu awin. Oh, bukan. Waslu jami. Maaf Ustaz. Salah. Waslu jami. Seharusnya waslu jami.
Iya, yang saya Ya. maksudkan yang ini waslud jami ini yang bawah ini karena di atas itu sama dengan yang di bawah. Oh, Nah, yang yaitu menyambung ta'awud, menyambung basmalah taus, sama basmalah dan hmm, jumlah sekaligus. Itu contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyambung sekaligus tanpa waqaf. coba ulangi lagi contohnya pelan-pelan. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Yang benar. Oh iya, Kan namanya waslu. Rabbil hamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Yang benar mana? Rahimil hamdulillah. Ya, itu yang harus diperhatikan ya, karena dia ada al di situ, maka dia Iya. wasolnya ya disambungkan ke al masuk ya. Lah, itu harus diperbaiki nanti. Iya. Waslul jami Iya, ya, waslul jami bukan waslus nani bukan. Ya. Kalau di atas itu iya, qat'ul jami, Iya, qat itu artinya dipotong ya, semuanya dipotong atau diwakafkan. Ya. Ta'awud, basmalah, awal surat itu dipotong-potong semua atau diwakafkan semua. Kalau waslul jami, wasol itu artinya dilanjutkan atau disambung, ya. Jami itu artinya dari kelompok ketiganya itu. Ta'awud, basmalah, terus al-fatihah itu artinya jamak, ya, atau kelompok. Jadi kelompoknya itu membacanya secara menyambung, itu namanya waslul jami. Ya. Itu yang nanti Iya, Ustaz. diperbaiki, di makalahnya juga nanti diperbaiki. Ya, itu ditulis jangan Iya, sampai lupa. Nanti karena kalau sudah jadi makalah Iya, dikirim ke saya berarti nanti sudah menjadi penilaian ya, mana yang sudah dibenarkan dan tidak. Iya. Ya, yang lain tidak ada pertanyaan? Ya. Qat'ul sama waqaf itu maksudnya sama ya. Qat'ul itu artinya diputus atau waqaf diberhentikan ya, diberhentikan di tiap-tiap bacaan, baik isti'adah, bismillah dan awal surat. Ya. Baik. Yes. Sudah paham semuanya peserta diskusi? Itu istihadoh atau istihadah, Bah? Isti'adah bacanya. Tapi bukan istihadoh ya, beda lagi nanti. Kalau istihadoh berbeda lagi. Isti'adah. Oke, yang lain? Kalau sudah, berarti saya melanjutkan materi ya, materi yang saya sampaikan kemarin belum selesai terkait dengan mat. Bagaimana? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ya, sudah, Bang. ganti saya yang membagi materi. Nanti kalau ada apa bedanya qat'us sani sama waqful sani misalnya. Pak, saya ingin bertanya. Siapa ini? Riani. Apa pertanyaannya? Ini misalnya nih Pak, bacaan surah Al-Baqarah, terus kita baca di bagian tengah-tengah ayat, terus kita berhenti, lalu berhentinya ngomongkan ayatnya itu kita lanjut saja bacaannya.
Seperti contohnya bagaimana? Contohnya kayak begini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin. Itu ada wakufnya Pak. Baru kita kayak langsung ngomong, aul kok sudah sampai mana? Gini pas kita mau lanjut lagi bacaannya itu kita apa? Kayak basmalah lagi Pak. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran itu ada adabnya ya. Kalau belum ada tanda wakaf atau belum tutup ayat, selesai ayat, usahakan jangan ada komunikasi dulu. Jadi selesaikan ayat itu atau selesaikan di wakaf, baru ditanggapi kalau ada orang bertanya ya. Sebetulnya yang tidak tahu adab kalau dalam adab Al-Quran itu berarti yang bertanya sebetulnya ya, tetapi juga yang qori, yang membaca Al-Quran itu juga harus paham. Jadi menjawabnya itu harus selesai wakaf dulu atau menyelesaikan ayat dulu. Lah kalau berbicara tapi ketika terpaksa berhenti karena nafas mungkin, nah itu yang bisa menjadi alasan. Nafas tidak sampai, itu namanya menjadi alasan yang tidak melanggar adab membaca Al-Quran, itu dibolehkan ya. Itu terkait dengan wakaf wal ibtida. Kalau misalnya belum ada wakaf tetapi kita memberhentikan sendiri atau mewakafkan sendiri karena habis nafas kita, itu boleh ya, karena terkait dengan pernafasan kita. Nah, cara menyambungnya diambil satu kalam atau satu kalimat atau satu kata yang utuh ya, yang tidak merubah makna. Ya kalau untuk memahami itu ya memang harus biasanya dibiasakan dari belajarnya, dari gurunya. Itu biasanya kalau untuk memahami di mana saya harus berhenti ya, di mana saya harus lanjut atau ngambil permulaan bacaan atau ibtida ya, waqaf wal ibtida, memberhentikan dan memulai waqaf wal ibtida itu. Kemarin sudah belajar itu belum? Belum ya? Di semester 1 sudah belajar itu belum? Dwi? Belum Pak. Belum Ustadz. Ada di semester 2 ini ya? Berarti nanti kalau ada di semester 2 berarti ya kita bahas sama-sama nanti ya, kalau sudah sampai di materi itu ya. Jadi kalau kita ambil kehabisan nafas, hukumnya adalah mubah untuk berhenti ya. Tetapi ketika memulai karena tidak ada tanda wakaf itu terus bagaimana? Maka mengambil satu kalimat atau satu kata yang utuh yang tidak merubah makna ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Makasih Pak. Ya. Sudah paham. Iya Pak, sudah. Makasih. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mau melanjutkan materi yang kemarin saya sampaikan ya, karena ada yang perlu saya klarifikasi. Oke, saya lanjut materi ya, saya bagikan materi ya. Ya Pak, lanjut saja siapa? Lanjut. Baik, kalau kemarin yang saya buat bahas ini ya, kita sampai mat lazim mukhaffaf ya. Kita anggap yang mat lazim musaqqal kilmi ya. Contohnya jelas seperti halnya mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid ya. Contohnya seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Halo. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Ini yang mat lazim. Bisa Pak. Mat lazim musaqqal kilmi ya. Panjangnya di sini 3 alif atau 6 harokat ya, baru ditasdidkan.
Jadi dipanjangkan cara membacanya 6 harokat baru masuk ke dalam tasdid. Nah, ini yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Maksudnya di sini musaqqal diberatkan, itu artinya diberatkan itu di sini, letaknya itu di sini, letaknya itu di lam tasdidnya, ya, di huruf bertasdid ini. Mau mim tasdid kah, mau fa tasdid, ya, intinya ketika ada mad tabi'i bertemu huruf bertasdid, yang dimaksud musaqqal atau yang diberatkan itu di sini ini. Lam ini baru masuk 6 harokat baru dimasukkan, dipanjangkan 6 harokat baru dimasukkan di huruf bertasdid. Itu yang artinya diberatkan atau terbebani, yang disebut musaqqal. Lah yang di sini mukhaffaf ini kemarin sempat saya menjelaskannya salah pengertiannya. Karena di sini ini saya di sini saya lihat ini hamzahnya ini harokatnya, saya kirain harokat ini harokat 1 fathah 1, ternyata yang utuhnya kan begini, ya. Ada hamzah, ya, baru alif atau bisa disebut mad tabi'i bertemu huruf sukun. Lah yang kemarin yang soroti yang ini yang saya soroti, yang di belakang lam sukun. Jadi situ terbaliknya di situ. Ya, harusnya ini A-nya di ini yang bacaan mad lazim mukhaffaf, ya. Halo, bisa diperhatikan? Ya, bisa, Pak, bisa. Ya, ini hamzah ini kan cuma 1 di sini. Nah, ini yang kemarin yang saya soroti malah yang ini, yang hamzah yang di belakang lam sukun, ini yang salah. Sebetulnya yang ini, ya, di sini ada hamzahnya ini. Ini kehapus berarti di sini. Makanya sempat salah paham kemarin ini. Ya. Jadi ini yang gambar utuhnya ini saya kasih lihat ini. Ya, contohnya nih, mad lazim mukhaffaf kilmi, ya. Panjangnya tetap 6 harokat, ya, bukan saya kemarin karena mukhaffaf itu artinya diringankan, panjang diringankan di dalam ilmu tajwid itu adalah 2 harokat. Yang dimaksud itu bukan panjang mad lazimnya, ya, tetapi di sini nih ringannya di mana? Ringannya itu bukan panjang mad lazimnya, tapi ringannya itu dia bertemu huruf bersukun. Bisa difahami? Kalau di atasnya ini mad lazim musaqqal itu diberatkan, karena diberatkan apa? Karena mad tabi'i bertemu huruf bertasdid, ya. Bertasdid, tasdid itu saddada yusaddidu. Tasdidan itu artinya tebal atau ditekan atau terbebani, ya. Makanya maknanya beratnya itu ternyata di sini. Lamnya, lam tasdid ini musaqqal, yang disebut musaqqal itu di sininya. Lam tasdidnya atau mim tasdid atau huruf yang bertasdid setelah huruf mad tabi'i, ya, yang disebut mad lazim musaqqal kilmi. Kalau di sini mukhaffaf artinya ringan, yang diringankan ternyata setelahnya mad tabi'i ini, ya. Jadi kalau ini lengkap karena ada hamzahnya di sini, ada alifnya. Lah kalau yang di buku yang satunya ini dia hanya nampak alifnya, ada layarnya, dan ini saya kemarin sempat ragu ini layar atau fathah, ya, sehingga saya pembahasannya malah mengalih ke sini, bukan salahnya di situ, tidak, artinya cetakannya yang kurang ini, cetakannya yang kurang. Kalau panjangnya di sini sama kemarin dijelaskan 6 harokat juga, ya. Halo, halo. Dengar tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar tidak, ya? Dengar, ya? Iya, Pak. Bisa difahami? Kenapa mad lazim mukhaffaf panjangnya 6 harokat? Padahal mukhaffaf itu artinya ringan. Bisa jawab tidak kalau ada pertanyaan seperti itu? Halo? Dengar, masih dengar? Nah, tadi katanya jelas. Sekarang saya tanya, ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa mad lazim mukhaffaf kilmi kok dibaca panjang 6 harokat? Itu kenapa? Padahal mukhaffaf itu artinya ringan.
Lah ringan harokat di dalam ilmu tajwid itu ringannya, panjangnya 2 harokat. Ya. Tetapi mad lazim mukhaffaf kilmi kenapa dibaca panjang 6 harokat? Apa jawabannya? Mana ini, dengar tidak? Karena ini Pak, kan di depan. Karena apa? Huruf zah di depan, Pak. Huruf tadi saya sudah jelaskan loh ya. Nah, Zah di depan. Kenapa? Diulangi Putu. Yang lain. Apa? Ya. Bercontoh yang mana, Kak? Nah, ini habis. Kenapa? Mukhaffafnya itu ditujukan di mana? Musaqal ini. Di bawahnya. Alasannya kenapa? Artinya ini ya, ini merujuk kepada artinya. Kalau mad lazim musaqqal itu artinya diberatkan. Mad lazim atau bacaan panjang yang harus ya. Yang harus artinya bacaan yang harus dibaca panjang ya. Dan dia diberatkan di dalam satu kalimat atau kata. Di dalam satu kata. Lah, kalau mad lazim mukhaffaf kalim atau kilmi ya, bacaan yang harus dibaca panjang tetapi diringankan di dalam satu kata atau satu kalimat. Kenapa alasannya? Ya. Yang lain, paham tidak? Jangan kalau dijelaskan diam saja, ditanya bilang sudah jelas, tapi kalau suruh menerangkan kembali apa yang sudah saya sampaikan sudah lupa atau tidak mengerti. Ayo, siapapun yang jawab boleh. Ayo. Tadi sudah saya jelaskan itu maksudnya, paham tidak yang saya sampaikan tadi? Dwi, Zumiratul Aulia, siapa lagi? Lutfi, Ismail, Farhan, Rosma, Aisyah, Ferry, Rika, Irma, Sinta, Putu, ayo semuanya. Coba ulang. Ya. Kenapa? Ini loh maksudnya di sini nih mukhaffaf ini artinya. Ini mukhaffaf ini artinya ringan. Makanya najis itu ada 3, najis adalah najis mughaladah, mutawassithah, mukhaffafah. Lah mukhaffafah itu artinya ringan, najis ringan. Ya di sini juga begitu, mad lazim mukhaffaf kalim atau kilmi itu adalah bacaan panjang yang bersifat diringankan. Panjang tapi ringankan. Ringankan, yang diringankan ini di mananya? Yang kemarin sempat kita berdebatkan terkait dengan panjangnya. Kan Ya. layar di atau dia baca. Putus-putus, kenapa putus-putus?
6 dia Iya, 6 harokat. juga bertemu dengan sukun. Sukun. Berarti Huruf mukhaffaf selanjutnya itu sukun, maka diringankan. berarti mukhaffaf itu ditujukan kepada huruf. Dengarkan yang lain juga. Mukhaffaf atau bacaan yang diringankan itu adalah yang sukun. Bacaan setelah mat. Bacaan setelah mat itu artinya di situ adalah huruf bersukun ya. Itu yang dimaksud mukhaffaf atau huruf yang diringankan. Kalau di mat lazim musaqqal itu diberatkan. Mana yang diberatkan? Juga sama huruf setelah mat. Huruf setelah mat apa? Huruf yang bertasdid. Ya. Tasdid diberatkan atau ditekan ya. Atau tebal ya. Bisa difahami ya, sudah ya? Kok yang lain tidak ada respon, ini bagaimana? Saya tanya diam. Bagaimana? Kalau tidak paham bilang tidak paham. Nanti kalau ditanya bilang paham, tidak tahu. Saya belum bisa baca Al-Quran, Pak. Lah, yang penting ini hukum-hukumnya ini kalau hafal dulu malah bagus. Sambil belajar nanti kita amalkan atau kita terapkan, itu malah lebih bagus ya. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran panjangnya berapa terkadang dia tidak tahu. Dia harus berhenti atau lanjut, dia tidak tahu ya. Bagaimana? Saya lanjut ya kalau kalau sudah jelas ya. Di sini mat layin. Mat artinya panjang ya, sama dengan di awal. Layin artinya lunak atau lemas. Artinya panjangnya tidak fathah bertemu alif, bukan ya. Disebut mat layin yakni apabila ada huruf mat baik yang berupa waw sukun, ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah ya. Jadi kalau dibilang panjangnya ya 2 harokat, tapi panjangnya bukan lurus kalau uu, kalau aa bukan. Tapi seperti contoh di bawah ini ya. Fathah bertemu ya sukun ya, ghin ya. Bil ghaibi alaihi alaikum ilaika yadaika ya. Jadi ada jedanya 2 ketukan ya untuk membacanya. Ini mat layin ya. Mat layin apabila ada fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu wawu sukun ya, itu adalah bacaan mat lain yang panjangnya 2 harokat, tetapi tidak lurus bacanya, tetapi lemas. Makanya di sini lunak artinya atau lemas. Bil ghaibi alaihi alaikum al yaumi ya, sama al yaumi. Di sini nggak ada ya. Oh, di sini ada qauman yauman fauqakum fatamannawul maut. Mat lain, jelas mat lain ada fathah bertemu wawu sukun, ada fathah bertemu ya sukun, maka cara bacanya adalah panjang 2 harokat tetapi lunak ya, atau dilemaskan. Masih mendengar? Masih standby? Iya, Bah. Masih. Masih. Dwi sama Putu, Ismail. Terus yang lain mana? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Mendengar tidak apa yang saya sampaikan tadi? Dengar, Pak. Oh, dengar.
Oke ya, berarti kembali saya ulangi lagi, saya pertegas lagi, kalau mat layin ya, mat layin itu apabila ada fathah bertemu wawu sukun, huruf fathah bertemu ya sukun. Jadi dibaca panjang tapi panjangnya itu lemas, bukan panjang lurus ya, bukan a atau i atau u, tetapi panjangnya adalah ai atau au. Itu namanya mat layin. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ya, minggu depan berarti kelompok selanjutnya ya, kelompok selanjutnya usahakan ketika kita pertemuan ya, pertemuan jam 1:30 atau jam 2 misalnya, itu 10 menit 10 menit yang bertugas itu sudah standby. Kayak tadi Dwi Iriani tadi sudah masuk, ketika saya masuk dia sudah standby ya. Jadi usahakan tepat waktu, jadi jangan yang bertugas itu ditunggu temannya ya. Terus juga diperhatikan ketika nulis makalah atau PowerPoint, kata-kata itu memang sudah yakin benar, seperti kayak tadi ya, waslus sani itu sampai double tadi ya, yang seharusnya waslul jami ya, seperti itu harus dikoreksi. Namanya satu kelompok kan 3 orang ya, 3 orang atau lebih ya. Jadi kalau satu sudah ngoreksi, nanti dikasihkan yang satunya biar sama-sama ngoreksi. Kalau ada kesalahan juga ada yang mengingatkan. Seperti itu ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis pembelajaran kali ini. Semoga menjadi berkah dan manfaat untuk kita. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.